Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Balik lagi di Lipstick, ulas tips cantik. Nah Tribunars, Lipstick hari ini kita akan membahas mengenai tren kecantikan asal Jepang, Mochi Skin. Nah untuk membahas mengenai Mochi Skin ini, saya sudah bersama dengan Dokter Sari dari Ella Skincare Cabang Lampung. Halo dok. Halo, Iya, apa kabar dok? alhamdulillah baik. Iya, lagi di mana dok? Lagi di lagi di klinik. Oh lagi praktek ya dok ya? Iya, nyambi praktek. Bisa minta waktu sebentar ya dok ya? Boleh. Heeh. Nah, Dok, kan tren kecantikan yang baru di tahun 2021 ini Mochi Skin. Ya, betul. Ya, tidak lagi glass skin seperti tahun lalu. Jadi katanya Mochi Skin ini sudah menggeser dari si glass skin ini. Betul. Nah, sebenarnya ya Mochi Skin ini apa yang seperti apa, Dok itu? Sebenarnya mochi skin betul tadi yang dikatakan Mbak Dini itu lagi trennya Beauty Skin ya, Japan's Beauty Skin. Jadi itu baru mulai trendingnya itu di 2021. Nah, sebenarnya menyadur dari si kue mochi sendiri. Dia kan kalau kita makan kue mochi dia kenyal, terus teksturnya lembut gitu. Nah, yang diharapkan dari si mochi skin itu sama, teksturnya jadi lebih kenyal, terus kulit kita jadi elastis, terus lembut gitu. Jadi harapannya di mochi skin ini tergambar di kue mochi sebenarnya gitu sih. Oh, jadi Mochi Skin ini kue apa namanya muka yang kenyal seperti kue mochi gitu kali ya? Ya, ya kurang lebih gitu. Lebih ke apa ya, rehidrasi kulit untuk skinnya. Untuk kalau yang kemarin kan glass skin itu dia lebih dikit-dikit maunya glowing gitu. Nah tapi kalau yang ini dia dari dalam, jadi memang kelembapannya cukup untuk kulitnya, jadi nggak berlebihan gitu. Tapi ada cerahnya juga. Jelas ada cerahnya. Nah, apa bedanya dok antara si glass skin ini dengan si mochi skin ini dok? Kan sama-sama cerah ya dok ya? Oh, sama-sama cerah. Bedanya dia masuknya ke tekstur ya. Kalau misal tadi seperti yang saya bilang, kalau si glass skin ini dia lebih kulitnya terhidrasi. Jadi dia sebenarnya bisa dimanipulasi. Kalau glass skin itu bisa pakai skincare aja atau pakai make up ya. Kalau misalnya kita sekarang kemarin-kemarin kita ngelihat tren make up yang dia bling-bling, yang wajahnya kelihatan kayak berminyak, itu lebih ke glass skin. Tapi memang kalau misalkan si mochi skin itu dia lebih ke teksturnya kulitnya kenyal dapat. Kemudian untuk si mochi skin dia juga bisa untuk pigmentasi kulitnya, jadi lebih cerah, terus flek-fleknya juga cepat hilang. Terus kalau dipegang dia kenyal tapi balik lagi gitu. Tapi kalau glass skin kan looknya memang kelihatan dia berkilau. Nah kalau si mochi skin dia lebih matte tapi cerah dan kelihatan lebih sehat, dia kilaunya natural nggak berlebihan. Itu kalau mochi skin. Oh gitu, bedanya di skin. Tapi kayaknya lebih enak si mochi skin ini aja ya. Jadi kan dia kelihatan lebih sehat ya. Ya dia berkilau dari dalam gitu. Kalau si mochi skin. Iya. Nah, gimana sih dok caranya itu kita bisa dapetin kulit mochi skin ini? Itu apa kalau dengan skincare aja bisa nggak? Bisa. Sebenarnya kalau mochi skin sama glass skin ini kan perbedaan dari dua negara ya. Kalau mochi skin itu dari Jepang, kalau si glass skin dia lebih ke arah Korea. Nah kalau misalnya si Korea ini kan dia skincare-nya bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis, bahkan ada 10 step skincare Korea. Nah kalau si mochi skin, si Jepang ini menyadurnya dia lebih ringkas lagi, lebih nggak ribet gitu dibandingkan sama si glass skin. Kalau si mochi skin mau dapetin dari skincare bisa, tetap ada tahap-tahapnya. Tahapnya sama sebenarnya. Untuk yang awal itu tetap harus double cleansing. Jadi
Double cleansing yang pertama bisa pakai oil atau balm, tergantung dari jenis kulitnya masing-masing. Jadi apakah dia berminyak ataukah dia lebih kering. Itu nanti pakainya antara dua itu, antara oil cleansing atau balm cleansing. Kemudian yang kedua, facial wash. Jadi harus dibersihkan dua kali. Terus setelah double cleansing pakai lotion ya. Kalau misalnya di Jepang namanya lotion, tapi kalau kita sering sebutnya toner. Itu sama aja. Yang membedakan cuma konsistensinya aja. Terus habis pakai toner, pakai essence. Nah, kadang yang sering kita tinggalkan di masyarakat kita itu yang essence-nya. Padahal sebenarnya essence itu penting banget. Essence itu untuk membuka pori-pori kita untuk menerima si produk yang akan kita masukin. Gitu. Terus itu tadi yang ketiga ya. Ada yang keempat, masuk serum. Serum dia tuh partikelnya dia lebih kecil daripada si essence. Jadi serum ini yang memegang peranan penting di Mochi Skin. Jadi diusahakan Mochi Skin itu bahan-bahan yang kita gunakan, ingredientnya banyak menggunakan yang hyaluronic acid karena dia yang akan melembabkan. Itu sebenarnya untuk hyaluronic acid sendiri itu ada di dalam tubuh kita, cuman sekarang kan tahu sendiri ya zamannya radikal bebas banyak, terus kita juga makannya juga sembarangan, junk food dan lain-lain, jadi hyaluronic acidnya jadi terproduksinya sedikit, makanya kita bantu dari luar. Nah, hyaluronic acid ini fungsinya untuk apa? Untuk menarik air yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam sekitar wajah kita, supaya dia kencang lagi sedikit dan produksi kolagen kita meningkat. Jadi itu yang menyebabkan kulit kita jadinya kenyal gitu. Habis itu baru pakai pelembab. Kalau misalnya malam berhenti di pelembab boleh, kalau siang harus pakai sunscreen. Itu untuk urutan skincare-nya. Iya. Setelah pakai pelembab itu ya pakai apa sih yang kayak krim pagi, krim malam gitu? Juga nggak, Dok? Sebenarnya krim pagi dan krim malam itu ingredientnya sama, tergantung dari kebutuhan kulit. Yang saya bilang tadi pelembab. Jadi pelembab itu baiknya sama dengan yang isinya tadi bisa pakai hyaluronic acid, bisa pakai yang vitamin C. Kalau untuk siang ya, lebih baik sih disarankan yang hyaluronic acid ya. Kalau misalnya ada vitamin C atau vitamin A itu kadang-kadang dia fotosensitif terhadap matahari, jadi akan lebih sensitif, gampang merah. Untuk di kulit-kulit yang dia memang rentan terhadap vitamin-vitamin itu gitu. Dia lebih aman dipakainya malam hari. Baru nanti ditimpa sunblock. Oh, baru kasih sunblock. Sunblock SPF-nya minimal berapa, Dok? Sebenarnya nggak ada minimal untuk SPF, tergantung aplikasinya. Kalau misalnya memang pakai yang SPF-nya 20, gampangnya hitung, SPF itu sebenarnya ada hitungannya. Tapi untuk gampangnya hitung, kalau saya sering bilang sama pasien, 20 itu ibarat kata untuk 2-3 jam. Jadi setelah 3 jam harus di-apply lagi. Jadi nggak tergantung berapa banyak SPF di dalamnya, tapi tergantung bagaimana kita pengaplikasiannya, pengulangannya. Kalau misalnya SPF-nya 20, semakin dikit SPF-nya, maka pengulangannya harus semakin sering. Begitu. Jadi kalau misalnya SPF-nya 50, ya 5-6 jam, itu harus diulang lagi. Iya, soalnya kan ada yang bilang kalau di Indonesia ini SPF-nya itu minimal 30 karena panas banget udaranya. Betul, ya nggak ada yang salah, cuman tergantung lagi, kalau misalnya 30 dipakai seharian itu nggak akan ngefek gitu. Jadi setelah 3 jam dia akan hilang, meskipun kita nggak kena air, dia akan hilang efeknya, nggak ada blockingnya lagi untuk matahari. Gitu. Jadi itu ada SPF itu ada hitungannya per second, menit berapa. Iya, saya juga pernah diajarin sih, Dok, hitungannya SPF itu, cuman ribet ya. pernah diajarin gitu. Oh, Din segini, Din, makanya harus diulang segini setiap jam segini. Ini udah Ya, udah lupa gitu loh, Dok. Ya, ribet dia hitungannya. Jadi gampangnya kita ngingat pakai jam aja. Jadi kalau misalnya SPF-nya 30 atau 20 untuk 2-3 jam, 30 3 sampai 4 jam, 40 sama 4-5 jam, 50 5-6 jam. Jadi kalau misalnya kita yang muslim, gampangnya pagi sudah pakai, siang habis sholat zuhur pakai lagi, nanti habis asar masih mau ketemu matahari pakai lagi, sampai mataharinya nggak ada.
nggak kelihatan lagi ya. Ya, sampai mataharinya bye-bye. Heeh. Iya. Nah, kalau cuma dengan skincare kayak gitu, Dok, itu berapa lama kita bisa dapat apa mochi skin itu, Dok? Sebenarnya kalau skincare jatuhnya ke maintenance ya, karena memang tetap harus dibarengin sama pola hidup. Untuk hasil yang maksimal memang harus dibantu sama treatment dari dalam. Karena kembali lagi kalau kulit kita kurang hidrasi atau dehidrasi, kekurangan cairan, kurang kelembapan, dia akan cepat keriputnya dan penuaan-penuaan diri akan muncul di usia-usia yang seharusnya belum muncul. Jadi misalkan ada freckles, kemudian kerutan-kerutan di bawah mata, itu pasti akan muncul. Jadi memang baiknya diimbangi dengan treatment. Iya. Gitu. Itu harus diimbangin apa, Dok? Dengan apa, air putih kah atau harus diimbangin dengan makanan yang seperti apakah gitu? Ya, kalau pola hidup sehat harus olahraga, iya, air putih, makan sayur, makan buah yang mengandung banyak air, dan hindari gula, junk food. Itu memang sebenarnya klise ya, tapi itu sangat berpengaruh untuk kulit. Jadi kalau memang pengennya kita kulitnya sehat, kita memang harus memulai dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, dibarengin sama treatment di klinik misalnya gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal treatment, Dok, kan ada sih, Dok, treatment yang bisa bikin kulit itu jadi mochi skin dari Mochi gitu. Itu ribet ya. banget, Dok, saya nyebutin. Iya, itu treatmentnya itu Dok, ultimate dan premium Japanese mochi skin ya, Dok ya? Ya, Itu 2 treatment yang berbeda atau 1 treatment itu, Dok? Kita punya 2, ultimate sama prime. Itu sebenarnya treatmentnya sama, cuman kalau yang prime itu beda di infusnya aja. Jadi kalau yang prime itu menggunakan vitamin yang tinggi oksidan, kalau yang ultimate dia lebih tinggi lagi antioksidannya. Jadi kandungannya lebih banyak lagi dia untuk mencerahkan. Ada glutathionnya gitu. Kalau yang prime dia imun booster, dia punya banyak antioksidan sebenarnya sudah, tapi kalau yang ultimate jauh lebih banyak lagi. Oke, Dok, bisa dijelasin satu-satu nggak, Dok, dari yang ultimate itu, Dok? Boleh. Jadi untuk stepnya ada beberapa macam ya. Jadi kita menggabungkan beberapa treatment sebenarnya yang sudah ada untuk mendapatkan si mochi ini. Yang pertama, kita oleskan sebelumnya di cleansing dulu tentunya ya wajahnya, kemudian dioleskan serum whitening, serum preparasi sebelum laser. Setelah itu nanti di laser dulu. Nah, laser ini fungsinya untuk mengecilkan pori-pori, untuk mencerahkan, untuk yang memiliki flek juga dia bisa banget. Jadi kita menggunakan laser K-Switch Endiak. Nah, kalau K-Switch Endiak ini udah nggak usah ditanyain lagi deh gimana dia bisa ngebantu banget untuk mecahin flek pigmentasi itu dia bagus banget. Jadi habis di laser nanti kan rasanya agak panas nih, dikuling dulu. Habis dikuling nanti kita injeksikan sel aktivator koktail. Nah, itu sel aktivator koktail itu yang sebagai skin booster sebenarnya. Isinya apa saja? Isinya ada PRP. PRP nanti dari darah kita sendiri ya, pakai plasma darah kita sendiri. Kemudian ada PDRN, DNA salmon, ada hyaluronic acid, ada tranexamic acid. Nah, itu yang jadiin kulit kita jadi mochi skin sebenarnya. Karena kita langsung injekan di kulit kita di bagian lapisan kulit yang kedua di intradermal sebagai booster kulit kita supaya si hyaluronic acidnya tadi ngikat si air supaya dia merangsang kolagen jadi lebih banyak lagi di area wajah kita. Jadi dia narik kulit kita jadi lebih kencang, kerutan halusnya juga dia berkurang, fleknya juga hilang. Kemudian setelah itu ada biolight therapy. Biolight therapy fungsinya untuk memaksimalkan serum. Kemudian untuk mengurangi kemerahan setelah laser dan PRP tadi setelah injek. Kemudian habis itu ada infus whiteningnya kalau yang ultimate. Iya. Itu ultimate itu ada efek downtime-nya nggak, Dok? Ada, tapi dia minimal sekali karena setelah dilakukan laser dan injek tadi ada biolight terapinya yang dia akan mengurangi kemerahannya.
Mm-mm. gitu. Jadi kalaupun ada downtime paling lebam sih, cuman kita selalu bicara efek sampingnya lebam, hanya saja kita jarang mengerjakan sampai lebam. Tergantung dari kulitnya ya. Kalau misalnya kulit pasien itu kadang kan ada banyak, ada pasien beberapa yang vaskularnya terlihat. Nah, vaskular itu kalau misalnya banyak ya kemungkinannya akan lebam kalau kena. Tapi jarang banget kita kerjakan sampai lebam. Itu Gitu. berapa lama nanti itu downtime itu hilang itu? Sehari apakah udah hilang langsung dok? Untuk lebam sendiri biasanya 3 sampai 4 hari ya. Kalau merahnya hari ini treatment, besok sudah nggak ada. Mungkin pulang masih agak merah, besoknya udah nggak merah lagi. Iya. Nah dok, tadi dokter saya ada yang menarik tadi itu ya, dokter bilang di bagian dari ultimate tadi itu ada DNA salmon. Ternyata DNA salmon masih kepake ya di tahun ini ya. Oh masih. Ya itu masih jadi juara umum juga tuh di tahun ini, karena dia ngebantu banget untuk untuk regenerasi kulit kita juga, dan dia memang salah satu agen pencerah yang bagus ya untuk di kulit kita. Gitu. Iya. Itu masih jadi favorit. Jadi sekarang pun masih jadi skin booster buat kulit kita. Bagus banget. Iya. Nah dok, itu kan ada dari DNA salmonnya. Berarti kalau orang-orang yang alergi ikan itu apakah masih bisa dok si ultimate ini? Sebenarnya tergantung kadarnya ya. Tapi memang kita selalu bertanya untuk yang alergi seafood kita tunda dulu aja untuk si mochi ini. Gitu. Iya. Ya, tapi kan kalau DNA salmon itu kan berarti bukan salmonnya kan dok yang disuntikan ya, DNA-nya gitu ya. Bukan. Sebenarnya DNA salmon itu muasalnya dari sperma ikan salmon setelah diolah gitu. Iya, terbayangan orang itu ikannya disuntikin gitu, ya nggak kayak gitu ya. Bukan. Iya. Nah itu kan ultimate dok. Kalau yang si premium tadi itu gimana dok? Sama, cuman yang membedakan cuman di infusnya aja. Jadi kalau misalkan si ultimate dia ada isi glutathione-nya, ada kolagennya juga. Cuman kalau yang imun booster kita pakai vitamin multivitamin gitu. Ada vitamin C, cuma di dalam yang ultimate juga sudah ada vitamin C-nya. Gitu. Jadi yang membedakan di infusnya aja, cuma pengerjaan untuk di area wajahnya sama. Oh, beda infus. Tetap ada DNA salmonnya juga di premi itu? Tetap ada. Tetap ada. Karena yang DNA salmonnya itu yang disuntikan ke intradermal kulit kita, ke wajah. Kalau yang diinfuskan nggak ada DNA salmonnya. Itu isinya yang ultimate yaitu tadi agen pencerahnya pakai glutathione. Kalau yang imun booster kita pakai vitamin multivitamin, ada vitamin A, ada vitamin C, kompleks gitu. Nah kalau ada pasien nih dok yang tanya sama dokter, baiknya saya ultimate atau premium, itu gimana dok? Tergantung ekspektasi dari pasien maunya yang seperti apa. Kalau misalkan kita bicara untuk ultimate, jelas harga sudah berbeda ya karena ada glutathione-nya. Jadi kalau hasilnya mau yang instan, yang cepat ya kita sarankan untuk yang ultimate. Tapi kalau misalkan mau yang rutin, telaten gitu ya pakai prime juga udah bagus. Gitu. Jadi tergantung dari ekspektasi pasien. Kalau pasien mau hasil yang cepat, ya sebaiknya memang yang ultimate karena beda agen pencerahnya di infusnya. Memang kalau ultimate itu berapa kali treatment dok? Baru ada hasilnya? Di ultimate itu kan kita sebut infusnya baby glow infus. Kalau treatmentnya ultimate aja sebenarnya mau sebulan sekali boleh, tapi yang baby glow infusnya bagusnya diulangnya seminggu sekali. Setelah 2 kali dia hasilnya nyata, tergantung pasien mau maintenance-nya sebulan sekali atau mau 2 bulan sekali nggak ada masalah karena memang udah cerah banget dari ini. Kalau yang premium dok butuh berapa kali dok? Kalau yang premium tetap pengulangannya sebaiknya 2 minggu sekali ya untuk hasil yang maksimal. Bisa 3-4 kali baru kita akan melihat hasilnya. Cuman untuk di wajahnya sih langsung kelihatan
tetap kembali lagi kepada respon kulit masing-masing dari pasien. Karena satu pasien dengan pasien yang lain itu pasti akan berbeda respon kulitnya. Ini kan mochi skin ini kan dia nggak akan mungkin bertahan lama ya dok ya. Pasti apakah harus diulang ada berapa ini tiap berapa bulan sekali gitu? Betul, kalau mochi skin kan sifatnya dia perawatan ya, beda dengan kayak kita botox 1 kali treatment dia bisa 6 bulan nih untuk injek botox yang berikutnya. Jadi bisa dikatakan semi permanen. Beda juga dengan kalau misalnya kita berbicara tentang filler atau tanam benang. Nah, kalau si mochi skin ini memang perawatan rutin yang harus dilakukan. Tapi untuk hasil yang maksimal 3 sampai 4 kali sudah. Misalnya sudah puas nih pasien dengan udah deh 3 kali ini aku udah bagus gitu. Misal mau diulang lagi 2 bulan, 3 bulan nggak apa-apa sebagai skin booster gitu. Kalau nggak diulang gimana dok? Balik lagi ke awal? Kalau nggak diulang balik lagi aja dia ke kulit semula. Iya. Nah meskipun dia udah treatment dok, dokter tetap ngasih yang rangkaian skincare yang panjang tadi tuh dok ya? Oh iya, itu harus di maintenance dari rumah. Jadi kalau misalnya kita sudah perawatan, kalau di rumahnya kita nggak treat lagi dengan baik, ya dia akan kembali dengan cepat tentunya. Tapi kalau misalkan sebenarnya mochi skin ini dia lebih long lasting hasilnya dibanding treatment yang lain ya untuk saat ini. Jadi kalau misalkan yang agak males-males nih untuk skincare di rumah, sebenarnya mochi skin adalah jawaban dari segalanya, dari kebutuhannya. Cuman kalau misalnya hasilnya mau lebih bagus, lebih maksimal, terus lebih long lasting lagi, ya harus dibantu sama treat di rumah gitu. Iya. Tapi kalau ada yang males pakai rangkaian skincare yang sepanjang itu gimana dok? Itu ada yang bisa di-cut gak dok rangkaiannya itu? Gimana? Kalau ada yang males dok, males itu kan rangkaian skincare kan panjang banget dok untuk dapat si mochi itu bisa di-cut nggak dok rangkaiannya itu? Bisa, yang penting sih double cleansing sama sunblock ya. Double cleansing, sunblock sama serum sih. Jadi tetap kita terhidrasi kulitnya, hyalurid acidnya dapat, lembabnya dapat. Atau kalau misalkan memang males banget, sunblock itu nggak boleh ketinggalan banget. Sama gaya hidup aja. Gaya hidup kita memang harus sehat supaya memang elastisitas kulit kita tetap terjaga. Gitu. Nah, mochi skin ini aman untuk usia berapa dok? Aman dari usia remaja sampai usia dewasa nggak ada masalah, kecuali memang yang ada alergi tadi terhadap DNA sama seafood. Iya. Nah dok, untuk tambahan sedikit dok, lawannya mochi skin itu kan kulit kusam, ya nggak sih dok? Nah, apa sih dok yang nyebabin kulit kita itu mudah kusam itu sebenarnya dok? Gaya hidup sebenarnya yang paling berpengaruh. Terus kalau misalkan kita sering keluar, kita malas ngebersihin muka. Jadi itu yang bikin kulit kita kusam, nggak ada double cleansing. Misalkan kita memang sehari-harinya make up, ternyata setelah sampai rumah udah cuci muka aja, itu masih banyak tuh kotoran-kotoran yang ada di kulit kita. Jadi memang double cleansing itu perlu, dan sebenarnya nutrisi kulit juga harus sih. Gitu. Jadi kalau misalnya memang males yang skincarean, kadang-kadang kan juga nggak melulu pasti rajin ya, itu disempetin waktu aja untuk eksfoliasi kulit. Jadi sebenarnya 28 hari sekali itu kulit kita akan regenerasi sel. Jadi kalau kusam, kita bicara kusam, dia yang numpuk adalah sel kulit matinya. Kalau misalnya nggak pernah di cleansing, nggak pernah di peeling, ya dia akan numpuk si sel kulit matinya. Itu yang nyebabin kita kusam. Kalau misalkan nggak mau treatment karena waktunya nggak ada, boleh eksfoliasi sendiri di rumah, tapi nggak boleh setiap hari. Jadi tergantung dari bahan yang dipakainya apa. Iya, termasuk males pakai sunblock ya dok ya, bikin kusam juga dok ya. Iya jelas, karena kan sekarang bumi kita juga nggak sehat ya, lapisan ozon semakin menipis, jadi UV yang masuk juga lebih banyak daripada sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang harus lebih aware lagi aja sama sunblock. Oke dokter Sari, sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan dok?
yang mau disampaikan untuk saat ini tetap jaga kesehatan, terus ya sekalian jaga kesehatan, jaga kulitnya juga, hidup sehat, olahraga, makan yang baik, sayur, buah, jadi kita bisa mendapatkan kesehatan dan kecantikan kulit kita yang maksimal. Itu aja sih. Oke Dokter Sari, terima kasih banyak ya Dok ya atas waktunya Dok. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi Dok ya. Kapan-kapan saya Sampai jumpa lagi. Iya Dokter. Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Sari. Sampai jumpa di lipstick berikutnya. Assalamualaikum.